Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat sore teman-teman sekalian. Eh, di sini kita akan bahas, kita akan bincang-bincang terkait dengan teman-teman, adik-adik ataupun siapa saja yang ingin menjadi dosen. Nah, yang pertama bahwa kalau mau jadi dosen itu dia harus kualifikasinya S2. Nah, jadi kalau teman-teman yang mau jadi dosen tapi dia masih S1 itu disegerakan untuk mengambil S2 lanjutan dari setelah itu S1 itu. Eh, Kalau misal dia S1 tapi mau menjadi dosen apapun tenaga kerja lainnya bisa enggak? Jadi maksudnya di lingkungan pendidikan bisa, tapi untuk strata S1 saat ini dia masih jadi PRT ataupun di laboratorium biasanya. Nah, tapi kalau teman-teman mau masuk ke dosen, dia harus untuk mengajar di program studi S1, kualifikasinya dosen harus selesai untuk S2. Dan kalau yang mau mengajar di prodi S2, maka kualifikasinya biasanya harus S3, dosen mengajar. Nah, ini untuk menjadi dosen tetap. Dosen tetap artinya dosen yang segala aktivitasnya mulai dari pendidikan, pengajaran, penelitian sampai pengabdian itu semuanya diafiliasi atas nama perguruan tinggi tersebut. Nah, eh, nanti kita akan bahas dua, 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 dua cara untuk menjadi dosen. Nanti ada yang di perguruan tinggi swasta maupun ada yang dalam perguruan tinggi negeri. Kebetulan saya juga pernah di perguruan tinggi swasta sebelumnya dan alhamdulillah sudah terangkat di perguruan tinggi negeri. Nah, yang pertama eh, kemarin itu untuk di perguruan tinggi swasta sendiri, pertama itu kita lihat untuk mencari rekrutmennya. Kalau di swasta itu seperti itu, jadi di swasta itu mereka buka lowongan untuk mencari rekrutmen dosen, rekrutmen dosen. Jadi dia seperti ini. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, ini mereka juga untuk perekonomian dosen, misal seperti ini. Misal penerimaan dosen tetap tahun 2025, program studi syarat, eh, surat lamaran, kurikulum vitae, KTP, administrasi, memiliki latar belakang pendidikan. Terus kemudian ada lagi yang ini. Seleksi penerimaan dosen tetap, eh, oh ya, ini ada yang, Kak, apakah yang di negeri itu dia bisa menerima dosen? Dia biasanya bisa juga menerima dosen, penerimaan dosennya ini. Karena nanti dia masuk kategori PTNBH. Kalau yang dalam PTNBH, dosen tetap masih memungkinkan atau bisa diakomodir di kampus yang notabene-nya dia sudah PTNBH. Jadi kampus itu kan ada yang Satker, terus kemudian BLU, naik ke atas lagi PTNBH. Perguruan tinggi berbadan hukum. Perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum. Jadi mereka berhak, misalnya kalau di Sulawesi itu ada Unha, terus kemudian UGM, nah ini mereka juga. Jadi kalau teman-teman mau daftar ya silakan, karena memang kualifikasinya juga biasanya besar. Maksudnya mereka butuhkan itu ya S3.
Dan kalau yang di swasta bagaimana? Di swasta juga seperti itu. Di swasta juga itu eh ah, ini juga di negeri. Oh, oke. Nah, penerimaan dosen tetap tahun 2025 belum ada. Posisi dosen program studi S1 Administrasi Negara, terus kemudian studi administrasi yang terkhusus untuk apakah statusnya domisili Kota Palembang. Biasanya itu di perguruan tinggi, ini kita bahas tentang perguruan tinggi swasta, itu persyaratan dari mereka sendiri. Artinya mereka merekrut dosen yang mungkin sesuai dengan kualifikasinya. Jadi, apakah mereka mau domisili? Kak, kenapa di tempat saya itu di perguruan tinggi swasta mereka membutuhkan domisilinya tempat domisilinya harus di situ. Padahal saya kan merantau atau segala macam di tempat itu. Nah itu kalau saran saya nanti segera hubungi kontak personnya. Dan apakah memang bisa diterima untuk yang statusnya bukan domisili tapi seperti misal merantau dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian yang kedua, kualifikasi latar belakang pendidikan. Ini kita bahas tentang perguruan tinggi swasta dulu. Penerimaan perguruan tinggi swasta. Jadi kita mulai dari sini. Nah, lihat flyer-flyer, saya kira teman-teman paham lah, flyer ada di Instagram, YouTube, Facebook, dan lain sosial media lain sebagainya. Nah, saya kemarin, saya itu mendaftar itu belum ada flyer. Jadi setelah S2, terus kemudian saya komit untuk mencari dosen tetap, dosen tetap yang perguruan tinggi swasta. Nah, dapatlah saya di salah satu. eh, Caranya gimana, Kak? Jadi ada saya sama dua kemarin, dua provinsi. Saya di Sulawesi Tenggara sama yang di Gorontalo. Nah, yang saya masukkan itu yang negeri, mau baik negeri maupun yang swasta-swasta. Nah, di Gorontalo itu ada tiga perguruan tinggi swasta. Nah, sementara saya dari Kendari. Perguruan tinggi swasta itu eh, dia minta untuk eh, dia belum saya langsung kirimkan CV saya di portalnya. Ternyata pas saya kirimkan ternyata ada jawaban dari mereka, "Kak, sebenarnya belum terbuka, tapi silakan masukkan berkasnya saja." Setelah itu saya masukkanlah berkasnya. Setelah saya masukkan berkasnya saat itu, eh, dapatnya itu tiga, tiga yang terima. Satu minta untuk jadi kaprodi di eh, di di Kabupaten Puato, terus satu di Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo, terus satu lagi di Universitas Ihsan. Nah itu kemarin seperti itu. Nah setelah itu dipilihlah, saya pilih-pilih di kakak-kakak, oh ternyata yang paling ini yaitu yang terletak di kota, yang paling memungkinkan saya kemarin sebagai perantau. Jadi pergilah saya di kota, kota itu ada universitas yang saya pilih yang Gorontalo. Nah setelah itu lengkapilah saya lengkapi berkas-berkasnya sebelum itu bisa lamarannya itu dikirim ke email. Jadi emailnya dia perlihatkan sudah ada di sini Pak, email kirim. Habis itu mereka bilang Kak silakan lengkapi berkasnya mau dibuatkan NIDN. Nah setelah itu NIDN itu sudahlah dibuatlah NIDN. Saya buat NIDN. Syarat-syaratnya itu setelah diterima itu ini untuk perguruan tinggi swasta. Setelah semua kita lengkapi ini kita kirim, mereka review dari admin ataupun eh, di perguruan tinggi swasta, mereka
akan menerima. Diusahakan kalau bisa nanti untuk pendidikannya itu dia linear. Jika apakah saya S1 ini S1 E2 ini usahakan linear. Nah, terus kalau saya tidak linear apakah bisa? Bisa, tetap bisa. Nanti dimasukkan saja di penerimaan dosen perguruan tinggi swasta tujuan. Nah, setelah itu habis ini disuruhlah buat NIDN swasta. NIDN itu dokumen yang dibutuhkan kemarin itu sudah masuk dokumen-dokumen penting. Misal seperti dokumen, nah ini, nah ini. Hah, ini bisa setelah diterima dibuatlah berkas pengusulan NIDN. Nah, kemarin itu syaratnya apa di swasta? Syaratnya itu ada surat pernyataan pimpinan, terus surat pernyataan dosen bersangkutan, surat keterangan saya jasmani, surat keterangan rohani, surat keterangan bebas narkotika, KTP, SK dosen, tutor PT, instruktur. Nah, ini kalau yang surat keterangan sehat jasmani, saat itu saya ambilnya di Sulawesi Tenggara. Dan kebetulan, karena kebetulan saya kan masih di sana. Jadi saya tes kesehatan di sana, tes rohani, narkotika di sana. Terus kemudian KTP, eh, KTP saya lampirkan surat keterangan domisili saat itu ataupun karena saya belum ada kenalan di sana, maka saya minta tolonglah ke di teman-teman atau saya ke sana dulu. Nah, setelah saya ke sana dulu, kebetulan disiapkan untuk dosen match atau perumahan untuk dosennya saat itu. Jadi urus surat-suratnya. Surat undangan kerjasama, kartu keluarga, ijazah S1, S2, ataupun teman-teman yang sudah S3, bisa dilampirkan. Foto latar merah kan. Nah, keterangannya seperti ini. Poin 1789 bisa diurus. Nah, ini tidak kita urus semua, ada bisa dibantu nanti kan ya, administrasinya. Nah, eh, setelah itu ada pun kalau yang tidak dimengerti bisa dihubungi operator PT. Nah, setelah dari NIDN ini, setelah pengusulan berkas NIDN, saya sambil menunggu, beritahulah saya pimpinan-pimpinan, oh, saya diberikan mata mata kuliah, Pak. Saya sudah mata kuliah di konservasi, terus kemudian sambil menunggu NIDN. Kalau tidak salah NIDN itu cepat keluar NIDN saat itu. Kalau tidak salah 3 bulan atau sekitar 4 bulan lama, 2 bulan atau 3 bulan. Nah, 2 bulan atau 3 bulan. Bahkan kalau pengurusannya cepat, dia bisa eh, 1 bulan dari pada saat kita kirimkan dokumennya itu. Nah, bisa yang di perguruan tinggi swasta. Nah, setelah di sana eh, keluarlah NIDN. Nah, NIDN ini kita sudah menyatakan bahwa dosen itu sebagai dosen tetap. NIDN nomor induk dosen nasional. Kita sudah mempunyai NIDN. Nah, ketika sudah mempunyai NDN, berarti kita punya yang namanya home base. Nah, bisa nanti selain NDN kita cek dulu nama kita di PDDP. Apakah sudah terinput kalau swasta kan L2 Dikti. Kalau apakah sudah terinput datanya di PDDP bahwa kita berstatus home base di saat itu saya berhome base di arsitektur. Satu arsitektur. Nah, sudah. Nah, Kak, apakah beda yang di untuk daftar dosen untuk swasta dan negeri?
jelas beda. Pertama, kalau yang di swasta, seperti yang saya jelaskan jalurnya, ada penerimaan dosen, terus flyer apa segala macam kita daftarkan. Tapi kalau di negeri, dia ada dua jalur dia. Jadi kalau di negeri itu, pertama, kalau yang dia PTNBH, PTNBH itu dia bisa menerima dosen tetap non PNS. Dosen tetap non PNS itu bagaimana Kak? Ya, dosen tetap non PNS itu dia dapatnya sama saja seperti PNS, tapi semua dari yang keluarkan dari perguruan tinggi tersebut. Nah, seleksi yang kedua yaitu melalui seleksi nasional. Seperti kalau teman-teman mau seleksi nasional, ya silakan seleksi mengikuti akun daripada BKN, SSAGASN atau Kemendik Kemendikti eh, Kemen- Kementerian Kemristek-Dikti. Jadi Kemristek, silakan teman-teman cek. Itu yang PNS yang biasa, yang ada SKD, SKB, silakan teman-teman ikuti itu. Terus satu lagi, cek apakah tidak bisa lagi nih, selain kedua itu menjadi dosen di perguruan tinggi negeri. Bisa, eh, kemarin itu saya sempat menjadi dosen BLB, dosen luar biasa. Dosen luar biasa itu dosen yang tidak tetap sebenarnya. Maksudnya dosen luar biasa itu hak-hak daripada semua yang di dosen tetap, misal kayak gaji atau segala macam pasti dengan berbeda dengan yang dosen tetap. Kalau dosen tetap itu pemenuhannya minimal 12 SKS walaupun dia bisa lebih, tapi gajinya per bulan lah, per bulan jalan. Tapi kalau yang DLB biasa hitungan itu tergantung dari perguruan tinggi tersebut. Kalau saya pernah di perguruan tinggi negeri, ya biasanya 3 bulan sekali. 3 bulan sekali sebagai dosen DLB dikasih. Terus kalau perguruan tinggi swasta, biasanya itu 6 bulan sekali. Nah, itu nah, biasa terimalah pelan-pelan ya. Eh, 6 bulan sekali di apa namanya digaji. Nah, itu gajinya bagaimana Kak? Gajinya biasanya itu tergantung apakah per mata kuliah, per SKS, apakah per SKS, per mata kuliah, atau per jam. Nah, itu tergantung dari eh, perguruan tinggi masing-masing, perguruan tinggi swasta tersebut. Kemarin juga sempat DLB itu, saya per mata kuliah itu eh, bisa dikasih dari kemampuan kemampuan perguruan tingginya swasta biasa 800 sampai 1 juta. Nah, itu misal kalau satu MK 800 sampai 1 juta yang kita terima pada saat 6 bulan itu, maka diusahakan perbanyak lah. Jadi kalau 6 bulan berapa ya? Hmm, kalau bisa kebanyakan juga tahun 12 mata kuliah, ya 4 lah, 4 atau 5 mata kuliah per ya kalau 5 mata kuliah berarti kalau 1 juta per mata kuliah berarti 5 juta. 5 juta yang digajikan per semester. Nah, itulah sebenarnya kerisauan-kerisauan baik dari dosen yang ataupun guru yang honorer ataupun dosen yang belum tetap. Nah, itulah kekurangannya kalau DLB. Tapi kalau sudah dosen tetap, dia biasanya kemampuan perguruan tinggi, misal perguruan tinggi gaji untuk UMR sudah semata misal 4 juta per bulan. Nah, gajilah 4 juta per bulan. Nah, itu. Nah, kalau di negeri itu tadi tiga itu. Jadi dia kalau PTNBH dia bisa membuka flyer. Yang kedua, eh, dia eh, dia dia apa namanya mengikuti seleksi seperti penerimaan calon pegawai negeri sipil yang ada SKD, SKB, nanti ada aja atau teman-teman bisa ikuti itu. SKD, lulus SKB, kemudian yang ketiga dia ada penerimaan BLT. Nah,
Untuk tahun 2026, apakah masih ada DLP atau honor untuk dosen yang dosen non tetap? Nah, itu kemarin sudah pemberitahuan bahwa semua yang honor itu eh, sudah tidak sudah tidak ada lagi. Terus makanya kemarin yang P3K itu apakah tahun 2025 itu ada P3K? Dia ada P3K tentang dosen itu ada P3K dosen. Tapi itu kan masih mau direvisi lagi loh. Karena banyak dosen yang mengeluh untuk kok bisa dosen P3K dan lain sebagainya. Nah itu. Jadi eh, tetap saya sarankan tetap bertanya kepada pihak-pihak perguruan tinggi yang dituju, baik universitas maupun institut eh, sekolah tinggi. Teman-teman yang mau tuju itu gimana silakan konsultasi di bagian administrasi. Nah itu nah Kak, kalau usulan daripada NIDN itu, nah untuk disclaimer sedikit bahwa NIDN ini saat ini sudah diganti dengan NOPTK. NOPTK sendiri itu sudah ada pada di setiap apa namanya di setiap perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi negeri. Hmm. Ini, nah ini yang saya tampilkan ini sebagai kelengkapan berkas daripada NIDN perguruan tinggi yang ada di swasta. Nah sekarang sudah terganti NIDN terganti apa Kak? NOPTK. NOPTK adalah nomor unit pendidik dan tenaga kependidikan. Nah itu harus ada semua NOPTK. Nah pastinya sekarang sudah pakai NOPTK. Kak, kalau mau usul NID, NOPTK untuk eh, yang di perguruan tinggi negeri atau bagi PNS seperti apa? Soalnya kalau yang di perguruan tinggi negeri kan otomatis dia tadi ada yang dosen tetap non PNS, ada dosen PNS, ada dosen DLP. Tapi untuk regulasi sekarang DLP itu sudah saat ini sudah di stop DLP itu. Atau dosen yang Nah, kalau untuk PNS sendiri, kebetulan saya juga di salah satu universitas perguruan tinggi negeri, dia itu saya sebutkan eh, eh, dia punya untuk pengumpulan NIDM, jadi dia punya skema telah dinyatakan lulus sebagai dosen tetap di salah satu perguruan tinggi negeri, maka hal-hal yang perlu untuk melengkapi data NIDM atau NOPTK di perguruan tinggi negeri itu yang pertama itu tidak jauh beda dengan perguruan tinggi swasta itu kalau mau mengajukan untuk ND, NUPCK. Nah, apakah pengajuannya sama? Kalau yang di perguruan tinggi swasta itu dia mengajukan di L2 Dikti, perpanjangan tangan dari kementerian. Tapi kalau yang perguruan tinggi negeri, otomatis dia langsung. Nah, di perguruan tinggi negeri sendiri, dia butuhkan yang pertama itu nanti saya tulis di bagian sini, fotokopi KTP, terus fotokopi KTP ibu, keluarga lengkap, ijazah ataupun transkrip lengkap, baik S1, S2, ataupun S3, terus kemudian ada surat keterangan. Nah, jadi kita disuruh buat lagi surat keterangan sehat jasmani rohani, ataupun bebas narkoba. Terus ada pas foto, terus surat pernyataan usul NPWK yang bermaterai, surat pernyataan dosen tetap bermaterai, dan surat usulan pengantar dari dekan bermaterai satu lembar. Nah, itu yang dari untuk pemotongan NUPTK eh, di program tinggi negeri. Jadi itulah
tips teman-teman eh, share sedikit terkait dengan bagaimana cara menjadi dosen, baik di perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi eh, yang negeri. Terima kasih. Saya kata nanti tunggu video-video selanjutnya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak. Dan sampai ketemu di video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.